Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari kebahasaan yang terdapat dalam teks hasil observasi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon berkat dari Tuhan, sehingga apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita dapat menjelaskan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian kita dapat menentukan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Baik, sekarang kita akan cari tahu unsur kebahasaan apa saja yang digunakan dalam teks hasil observasi. Yang pertama, dalam teks hasil observasi terdapat kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mendefinisikan subjek yang akan diobservasi. Nah, ciri kalimat ini menggunakan kata atau konjungsi merupakan adalah. Ya, jadi, misalnya kita mau mengobservasi kucing, maka kita bisa mendefinisikan kucing itu sendiri. Misalnya, kucing merupakan salah satu hewan karnivora. Mendefinisikan kucing itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam teks hasil observasi, kita juga menemukan istilah dalam bidang tertentu. Karena teks hasil observasi ini ditulis dengan sudut pandang keilmuan. Jadi menggunakan istilah atau bidang tertentu. Misalnya, istilah dalam bidang ekonomi, pasti nanti kita temukan apa itu uang, ekspor, impor, produk, kemudian transaksi, dan sebagainya. Dan kata-kata khusus itu dapat kita temukan dalam teks hasil observasi yang mengupas atau yang menuliskan tentang ekonomi. Begitu juga dengan bidang fisika, biologi, dan sebagainya. Kemudian dalam teks hasil observasi juga bisa menggunakan kata serapan, yaitu kata berimbuhan yang berasal dari bahasa asing ya. Itu biasanya menggunakan akhiran is atau isasi. Nah, akhiran is memiliki makna bersangkutan dengan. Jadi misalnya teknis, praktis, biologis, kronologis ya. Teknis berarti memiliki makna bersangkutan dengan hal-hal teknik. Ya, praktis bersangkutan dengan hal-hal yang praktik ya. Biologi bersangkutan dengan biologi, begitu juga dengan kronologis ya. Kemudian penggunaan akhiran isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Misalnya spesialisasi, globalisasi, naturalisasi ya. Spesialisasi berarti menyatakan proses atau menyatakan spesial ya. Menyatakan spesialisasinya, spesialnya apa? Itu imbuhan asing yaitu is dan isasi. Ada satu lagi yaitu ada kata yang menggunakan anti. Itu juga serapan dari bahasa asing, misalnya antioksidan, antibiotik. Itu juga berasal dari bahasa asing. Nah, inilah beberapa unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks hasil observasi. Ya, masih banyak lagi. Misalnya tanda baca, huruf kapital, kemudian istilah tertentu, kemudian kata baku dan tidak baku, dan itu semua terdapat dalam teks hasil observasi. Nah,
Setelah mengetahui apa saja unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks hasil observasi, mari kita menentukan unsur kebahasaan yang digunakan dalam kalimat berikut. Perhatikan kalimat berikut. Mengkonsumsi garam terlalu banyak dapat menyebabkan hipertensi. Nah, dari kalimat ini kita bisa menentukan unsur kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, kita bisa menemukan istilah dalam bidang perdagangan. Ya, ada produk di sana. Apa itu produknya? Yaitu garam. Kemudian kita juga bisa menemukan istilah dalam bidang kesehatan. Nih, garamnya juga bisa masuk dalam istilah kesehatan karena ini ada dalam sistem periodik unsur bahwa garam itu merupakan natrium klorida, ya. Dan hipertensi, ini penyakit darah tinggi. Setelah memperhatikan contoh cara menentukan unsur kebahasaan, maka tugas kalian yang harus dilakukan yaitu menentukan unsur kebahasaan yang digunakan dalam kalimat-kalimat berikut, ya. Kalimat yang pertama, lebah merupakan salah satu jenis serangga yang memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Nah, silakan unsur kebahasaan apa yang digunakan dalam kalimat berikut. Kemudian begitu juga dengan kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan kalimat yang keempat. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada topik berikutnya.